Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kita selalu diberi kesehatan kepada Allah. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang Ibu mau kita berdoa sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nih, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sari Putri Wahyuni Hadir. Kamelia Sari Hadir. Oke, berarti hari ini sepertinya hadir semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengajak kalian untuk tepuk semangat agar pembelajaran hari ini kita mulai dengan penuh semangat. Ayo coba kalian berdiri. Ayo kita berdiri. Ayo ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, ayo silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu di mana Ibu akan menjelaskan tentang puasa sunnah, maka ada baiknya kita mengucapkan lafal basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin pada pembelajaran sebelumnya atau hari pertemuan yang sebelumnya, kalian sudah belajar tentang puasa wajib. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang ibadah puasa sunnah. Nah, siapa yang tahu apa itu pengertian ibadah puasa sunnah? Oh, oke. Kalau itu berarti ibadah puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan oleh umat muslim. Di mana istilah kata puasa yang dikenal dengan arti kata bahasa Arab yang artinya sahur merupakan salah satu ibadah puasa yang dianjurkan atau harus dijalankan oleh umat muslim. Nah, anak-anak, ibadah puasa itu dilakukan dengan cara diri kita menahan diri dari makanan dan minuman, yaitu mulai terbitnya matahari hingga terbenamnya Matahari. iya, hingga terbenamnya matahari. Nah, ibadah puasa bukan hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja, tetapi ibadah puasa itu bisa dilakukan ada berbagai jenis ibadah puasa sunnah. Nah, salah satu puasa yaitu puasa sunnah. Nah, anak-anak, puasa sunnah juga merupakan puasa yang dianjurkan untuk dilakukan di waktu-waktu tertentu. Nah, berarti di mana puasa sunnah ini tidak boleh dilakukan secara berturut-turut tanpa adanya buka puasa sama sekali. Nah, jadi puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dilakukan di waktu-waktu tertentu saja. Nah, selanjutnya apa sih hukum dari ibadah puasa sunnah? Nah, yang pernah kalau kalian ketahui bahwa hukum dari ibadah puasa di bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan dikatakan sebagai ibadah inti. Nah, sedangkan hukum dari puasa sunnah yaitu hukumnya sunnah dan dikatakan sebagai ibadah pelengkap. Nah, selanjutnya kalian harus tahu bahwa tentunya Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita atau memberikan contoh kepada kita serta beliau menjalankan suatu ibadah yang tidak ada manfaatnya bagi kita. Nah, apalagi hal tersebut menyangkut ibadah, yaitu lebih hanya sekedar untuk mendapatkan pahala. Nah, jadi keutamaannya itu kita akan mendapatkan suatu hikmah, suatu kebaikan maupun keutamaan apabila kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Nah, oke, selanjutnya ada
beberapa keutamaan yang perlu kalian ketahui dalam menjalankan puasa ibadah sunnah. Salah satunya yaitu pertama ada menahan diri dan mengendalikan diri kita dari hawa nafsu. Nah, misalnya sebentar ya. Nah, yang pertama itu dapat melatih diri pertama yaitu dapat melatih diri kita dan mengendalikan hawa nafsu. Nah, anak-anak, dimana tentunya dengan kita melakukan ibadah puasa sunnah, maka secara otomatis kita akan melatih diri dan tentunya diri kita akan mengendalikan hawa nafsu kita dari segala bentuk hawa nafsu apapun, yaitu maupun hawa nafsu di dunia. Nah, dengan kita melaksanakan ibadah puasa sunnah juga, itu kita juga dapat melatih diri kita, yaitu melatih diri kita dari kesabaran ataupun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Nah, selanjutnya apa sih keutamaan atau hikmah serta kebaikan yang kedua? Nah, hikmah dan kebaikan ataupun keutamaan dari kita menjalankan ibadah puasa yang sunnah yang kedua yaitu akan membiasakan diri kita untuk selalu taat beribadah. Nah, anak-anak, ibu tahu tentunya kalau kita sering melaksanakan ibadah puasa sunnah itu hukumnya kan sunnah tuh, yang dimana dikatakan sebagai ibadah pelengkap. Tentunya pasti orang-orang atau umat muslim yang menjalankannya itu merasa berat untuk melaksanakannya. Nah, maka dari itu kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus niatkan untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Karena dengan kita menjalankan ibadah puasa sunnah, maka otomatis kita akan mempunyai kemauan atau niat kita untuk selalu tetap beribadah, yaitu dengan menjalankan ibadah puasa Sunnah. ya. Nah, selanjutnya manfaat atau keutamaan serta kebaikan yang ketiga yang kita dapatkan yaitu akan menyehatkan tubuh kita. Nah, kalian pengen sehat kan? Nah, kalau kalian ingin sehat, ibu harap kalian bisa menjalankan ibadah puasa sunnah. Karena dengan kalian menjalankan ibadah puasa sunnah, di mana tentunya tubuh kita akan terdetoksifikasi secara otomatis atau tubuh kita dapat beristirahat dengan otomatis, yaitu beristirahat dari makanan dan minuman yang tidak menyehatkan. Nah, mulai dari terbitnya matahari atau mulai dari azan subuh hingga azan maghrib berkumandang. Nah, anak-anak, sehingga dengan kalian melakukan atau melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka ibadah tersebut juga dapat bermanfaat untuk kita, yaitu dapat menyehatkan tubuh kita. Ya, selanjutnya manfaat yang keempat atau kebaikan yang keempat yang akan kita dapatkan dari melaksanakan ibadah puasa sunnah, yaitu kita akan membiasakan diri atau kebiasaan kita meniru kebiasaan mulia dari Rasulullah SAW. Nah, jadi perlu kalian ketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan suri tauladan untuk seluruh umat Islam, tentunya bagi kita sendiri. Nah, jadi Rasulullah SAW tentunya tidak pernah memberikan contoh atau menunjukkan perilaku yang tidak baik atau tidak ada manfaatnya untuk diri kita maupun untuk orang lain. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW selalu mencontohkan perilaku yang baik. Nah, seperti contoh beliau menjalankan atau melaksanakan ibadah puasa sunnah. Nah, jadi beliau mencontohkan kepada umatnya, yaitu dengan beliau melaksanakan ibadah puasa sunnah, maka kita sebagai umat muslim akan meniru contoh dari perilaku beliau. Nah, jadi perlu kalian ketahui juga bahwa Allah tidak menyukai orang yang sedikit yang
yang melakukan ibadah yang banyak, tetapi ia lakukan sedikit saja atau sesekali saja. Tetapi Allah lebih mencintai kita atau umat muslim yang melakukan ibadah yang sedikit, tetapi beliau melaksanakannya atau kita melaksanakannya setiap hari. Nah, anak-anak, sampai di sini sudah paham belum? Nah, kalau sudah paham, Ibu mau masuk ke jenis-jenis atau macam-macam dari ibadah puasa sunnah. Nah, yang pertama itu ada puasa sunnah Senin dan Kamis. Nah, jadi kalian ketahui puasa Senin dan Kamis itu merupakan ibadah puasa tentunya yang sering dilaksanakan atau dijalankan oleh umat Islam di dunia ini ataupun diri kita ya. Nah, jadi puasa Senin dan Kamis ini merupakan ibadah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis, di mana dalam dalil atau Muhammad SAW yang bersabda bahwa berbagai amalan dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka amalanku, aku lebih menyukai jika amalanku dihadapkan kepadanya, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Nah, selanjutnya ada puasa sunnah Syawal. Ya, puasa sunnah Syawal. Nah, puasa sunnah Syawal itu merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari pada bulan Syawal. Nah, jadi puasa sunnah Syawal ini biasanya dilakukan setelah hari raya Idul Fitri, yaitu tepatnya di bulan Ramadan. di bulan Syawal. Kan yang dinamakan ini adalah puasa sunnah Syawal. Nah, jadi puasa sunnah ini atau puasa sunnah Syawal ini dilakukan di tanggal yang tidak ditentukan, yaitu kalian boleh melakukannya di tanggal yang acak ataupun kalian melakukannya di tanggal yang berurutan. Di tanggal yang berurutan asalkan masih tetap berada di bulan Syawal. Iya, masih berada di bulan Syawal. Nah, anak-anak, terdapat juga keutamaan dari kalian menjalankan ibadah puasa sunnah Syawal. Apa keutamaannya? Yaitu sama saja seperti dengan kita berpuasa setahun penuh. Iya, karena ibadah puasa Syawal itu merupakan ibadah puasa yang dilakukan setahun penuh. Nah, coba di mana juga di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam hadis, yaitu barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu diiringi dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama saja dengan mereka berpuasa setahun penuh. Nah, bagaimana sih niat dari puasa Syawal? Nah, ayo nanti Ibu bacakan, nanti kita baca sama-sama ya. Niatnya yaitu nawaitu saumahodin sittatin min syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumahodin an sittatin min syawalin sunnatan lillahi ta'ala. Nah, yang artinya aku niat berpuasa di bulan Syawal karena Allah Ta'ala. Iya, karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya ada puasa sunnah 1 sampai 7 Zulhijjah. Iya, ada puasa sunnah 1 sampai 7 Zulhijjah. Nah, puasa sunnah 1 sampai 7 Zulhijjah itu merupakan salah satu ibadah puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 1 sampai 7 Zulhijjah. 1 sampai 7 Zulhijjah. Nah, jadi di mana puasa sunnah ini juga merupakan salah satu amalan yang dikerjakan dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Nah, jadi puasa sunnah Zulhijjah itu merupakan ibadah puasa sunnah yang dilakukan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Zulhijjah. Nah, puasa ini juga merupakan ibadah puasa yang mulia ya, atau yang harus kita kerjakan. Nah, anak-anak, selanjutnya bagaimana sih doa atau niat dari kita melaksanakan ibadah puasa sunnah 1 sampai Zulhijjah? Niatnya Ibu bacain ya.
Niatnya yaitu nawaitu sauma sahril Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala, yaitu nawaitu sauma sahril Dzulhijjati sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa di bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Iya, karena Allah Ta'ala. Nah, yang keempat, yang keempat ada puasa sunnah. Puasa Arafah 9 Ya, Dzulhijjah. ada puasa sunnah Arafah 9 Dzulhijjah. Nah, anak-anak, puasa sunnah Arafah 9 Dzulhijjah itu merupakan puasa sunnah yang dilaksanakan sehari sebelum hari raya Idul Adha, yaitu hari rayanya saat kita berkorban. Nah, jadi puasa ini tepatnya dilaksanakan di setiap tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah juga mempunyai keutamaan besar dari puasa 10 hari pertama Dzulhijjah lainnya. Nah, di mana keistimewaannya itu terdapat di dalam hadis, yaitu dari Abu Qatadah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah akan menghapuskan dosa kita setahun penuh dan setahun yang akan datang. Nah, maka puasa Asyura atau puasa 10 Muharram akan menghapuskan dosa kita yang kita perbuat setahun yang lalu, yaitu hadis riwayat Muslim. Nah, jadi puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah. Nah, jadi niat dari puasa Arafah 9 Dzulhijjah yaitu nawaitu saumatan Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitu sauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa Arafah karena Allah Ta'ala. Iya. Nah, selanjutnya jenis puasa sunnah yang kelima ada puasa sunnah Muharram. Iya, puasa sunnah Muharram itu biasanya puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram, yaitu tepatnya pada tahun baru umat Islam. Jadi puasa ini dilakukan pada sebelum tahun baru umat Islam ya. Nah, jadi puasa sunnah Muharram adalah puasa sunnah yang dilakukan pada bulan Muharram. Nah, jadi anak-anak, biasanya puasa sunnah ini dikerjakan pada tanggal 10 Muharram, yang dimana puasa Muharram itu juga bisa disebut dengan puasa Asyura. Nah, jadi dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya seutama-utamanya puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Nah, dan seutama-utamanya sholat fardu ialah sholat pada malam hari. Iya, sholat pada malam hari. Nah, bagaimana sih niat jika kalian ingin melaksanakan ibadah puasa Muharram? Nah, niatnya itu ada nawaitu saumahudin min yaumi asyurata sunnatan lillahi ta'ala. Coba, nawaitu saumahudin min yaumi asyura sunnatan lillahi ta'ala, yang artinya aku niat berpuasa sunnah Asyura karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya puasa sunnah yang terakhir ada puasa sunnah Nabi Daud. Iya, ada puasa sunnah Nabi Daud. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa biasanya sunnah puasa atau puasa sunnah Nabi Daud bisa dilakukan secara selang-seling, yaitu boleh kalian lakukan secara berturut-turut ataupun tidak berurutan ya. Nah, jadi puasa Nabi Daud ini merupakan ibadah puasa yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dan sholat juga yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat Nabi Daud. Ia adalah sholat Nabi Daud. Nah, anak-anak, jadi
selain beberapa macam puasa sunnah yang ibu sebutkan atau ibu jelaskan pada hari ini, ibu seperti ada puasa sunnah yang lainnya ya, selain dari 6 puasa sunnah yang ibu sebutkan. Nah, ada juga puasa sunnah di bulan Rajab, ya di bulan Rajab, yaitu ada puasa sunnah di bulan-bulan haram atau Asyura Hurum, ada juga puasa sunnah Ayyumul Bid. Nah, terus juga ada puasa sunnah Zulqa'dah. Nah, selain dari puasa yang ibu jelaskan, juga terdapat beberapa ibadah puasa sunnah yang harus kita jalankan sebagai umat Islam. Nah, sampai sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya belum ngerti yang puasa Muharram. Nah, berarti puasa Muharram ya. Nah, puasa Muharram itu ibu jelaskan lagi ya. Puasa Muharram itu merupakan ibadah puasa yang dilaksanakan pada bulan Muharram, karena itu dinamakan dengan ibadah puasa sunnah Muharram. Nah, di mana juga bulan Muharram itu disebut juga dengan bulan tahun barunya umat Islam. Jadi ibadah puasa sunnah Muharram itu dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram di bulan Muharram. Nah, sampai sini udah jelas? Sudah. Nah, kalau sudah jelas, ibu punya tugas untuk kalian. Nanti kalian kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai, kita bahas sama-sama ya. Ya, Bu. Nanti kita bahas sama-sama soal yang kalian kerjakan. Sudah selesai belum? Nah, kalau sudah, sekarang kita bahas sama ya. Ayo tukarkan dulu jawaban kalian sama teman sebangku kalian. Nah, sudah ditukar? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah ditukar, ayo siapa yang mau nomor 1? Ya, coba Sari, ayo. Soalnya juga, Bu. Ya, baca. Puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa adalah A. Puasa sunnah. Benar? Benar. Ya, puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan puasa yang apabila ditinggalkan tidak berdosa adalah puasa Sunnah. Nah, coba yang kedua, ayo Kamel. Berikut yang termasuk puasa sunnah adalah puasa C. Asyura. Ya, puasa sunnah itu ada puasa Asyura dan ada puasa yang lainnya, yaitu ada puasa Senin Kamis, ada puasa Syawal, puasa 1 sampai 7 Zulhijjah, Muharram maupun puasa Nabi Daud. Nah, coba yang ketiga. Saya, Bu. Ya, ayo. Puasa setiap hari Senin dan Kamis hukumnya C. Sunnah. Iya, puasa Senin dan Kamis merupakan hukum dari ibadah puasa Sunnah. Iya, hukum dari ibadah puasa sunnah. Ayo yang keempat. Agar
bernilai puasa 1 tahun penuh, maka setelah puasa Ramadan kita disunahkan berpuasa Syawal. Iya, berpuasa Syawal. Nah, sudah, ayo buat benar berapa salahnya. Oke, sudah sini. Oke, nah jadi udah ya. Nah anak-anak, kalian udah mengerjakan kan? Ibu punya tugas untuk kalian. Coba kalian buka halaman 64. Itu ada soal, yaitu ada Soal. Ada soal kan? Iya, Bu. 64. Nah, itu ada soal pilihan ganda, yaitu bagian A dan bagian B. Nah, kalian kerjakan di rumah. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Nah, anak-anak, Ini PR, Bu. ya itu kalian kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. Nah, jadi Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan? Apa saja puasa, macam-macam puasa sunnah? Ini? Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa 1. Ya, siapa ya? Ya, jenis-jenis puasa sunnah atau macam-macam. Ada puasa? Puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa 1 sampai Dzulhijjah, puasa Arafah 9 Dzulhijjah, puasa Muharram, puasa Nabi Daud. Oke, jadi pembelajaran yang kita dapatkan hari ini yaitu tentang ibadah puasa sunnah. Nah, di mana selain ada puasa sunnah juga ada puasa wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, sedangkan puasa sunnah itu dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, jadi puasa sunnah itu merupakan ibadah puasa yang mempunyai hukum sebagai ibadah pelengkap, dan dimana juga keutamaan dari kita menjalankan ibadah puasa sunnah yaitu dapat melatih diri kita dan mengendalikan hawa nafsu, serta dapat menyehatkan tubuh kita, dan tentunya dapat meniru kebiasaan mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi serta ada berbagai macam jenis ibadah puasa sunnah. Nah, anak-anak, ibu harap kita kalau ingin mendapatkan suatu pahala atau suatu ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus melaksanakan ibadah puasa sunnah. Bukan hanya saja kita wajib untuk melaksanakan ibadah puasa wajib, tetapi kita juga dianjurkan oleh Rasulullah maupun Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Iya. Nah, jadi ibu harap semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa menanamkan diri kalian atau menanamkan niat dalam diri kalian untuk menjalankan ibadah puasa sunnah. Nah, jadi sampai hari ini dulu ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.